Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa angkatan 2020 MA Sunan Kalijogo Kediri. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video materi Matsama ini, saya ingin menyampaikan wacana tentang tantangan di abad 21. Seperti yang telah kita rasakan, dunia kehidupan abad 21 ini penuh dengan perubahan-perubahan secara global di berbagai sendi yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita merasakan adanya perubahan pada cara bersosial, pilihan tren fashion, persepsi tentang seni dan budaya, sistem ekonomi, cara berniaga, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang bisa kita lihat setiap harinya. Di abad 21, perkembangan ini hampir tidak terelakkan, tidak bisa ditolak. Mau tidak mau, harus dihadapi apabila tidak ingin tertinggal. Ciri utama yang melekat di abad 21 ini ialah munculnya generasi digital yang disokong oleh revolusi digital. Era digital membawa berbagai tantangan yang perlu kita sadari. Pertama, tenaga manusia digantikan oleh mesin. Ini bisa kita amati pada teknologi yang dipakai di pabrik-pabrik. Kita juga bisa melihatnya di sekitar seperti penjual tahu bulat yang memanfaatkan rekaman suara dan mengeras suara untuk mempromosikan produknya. Kedua, banyak hal baru yang serba digital. Uang, buku, tiket, toko digital, sekolah digital, dan sebagainya. Kalian tentunya juga merasakan perubahan ini. Adanya ATM, e-banking, Google Playbook, Microsoft Word, sistem barcode, toko online atau marketplace, semisal Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya profesi baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, dan hilangnya pekerjaan lama yang sudah tidak relevan. Sebagai contoh, dulu awal mula munculnya telepon diiringi dengan lahirnya usaha jasa warung telekomunikasi atau kita bisa menyebutnya sebagai wartel. Namun semenjak teknologi telekomunikasi berkembang secara pesat, dengan mulai ditemukannya telepon genggam sampai Android, kita tidak pernah melihat wartel lagi. Contoh lain, kita dulu sering melihat banyak orang yang menjual bensin eceran di depan rumah atau di tokonya. Namun, karena ada teknologi POM ini, bensin eceran mulai menghilang. Karena konsumen lebih memilih POM ini daripada bensin eceran. Kita juga bisa melihat perusahaan taksi konvensional yang mulai gulung tikar karena konsumen merasa dimudahkan dengan adanya taksi atau ojek online di media sosial atau marketplace. Kita juga bisa mengamati banyak orang yang melakukan transaksi jual beli. Semua hal telah berubah. Ada perubahan pola konsumsi, belanja, komunikasi, dan transaksi. Abad 21 membawa beragam tantangan yang tidak kita sadari juga mengubah gaya hidup kita. Mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan keadaan itu. Kehidupan abad 21 serba dalam ketidakpastian. Tatanan lama mulai tergantikan oleh tatanan baru. Seperti yang saat ini terjadi, tidak ada yang menyangka bahwa akan terjadi pandemi COVID-19. Kondisi ini membuat berbagai hal dilakukan secara virtual untuk menjaga jarak. PSBB, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Keadaan ini benar-benar menjadi ujian life skill untuk semua orang. Kita harus memutar otak untuk bisa bertahan di tengah krisis. Banyak pekerja entertain misalnya, seperti artis televisi yang mulai melirik YouTube untuk berkarya secara profesional. Artinya ini akan menjadi kompetitor baru bagi YouTuber non-artis televisi. Masyarakat juga mulai beradaptasi dengan bisnis online. Karena belanja atau jual beli bisa dilakukan dari rumah. Saat ini pun kita juga sedang merespon keadaan itu. Matsama yang sebelumnya dilakukan secara langsung di madrasah, kini dijalankan melalui daring atau online. Belajar pun juga demikian. Ini semua adalah hal baru yang mungkin membuat kita sedikit tidak nyaman. Namun, mau tidak mau harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan abad 21 ini? Dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 ditegaskan perlunya memperkuat daya saing bangsa pada era global dengan 3 kecakapan hidup, yaitu literasi dasar, kompetensi, dan karakter.
Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi menjadi sangat penting di abad 21 ini, karena literasi dalam arti luas tidak hanya berhenti pada kemampuan baca, tulis, dan hitung, namun bisa merujuk pada kemampuan individu dalam menggunakan potensi yang telah dimilikinya. Ada 6 literasi dasar yang harus kita kuasai. 1. Literasi baca tulis, 2. Literasi numerasi, 3. Literasi sains, 4. Literasi finansial, 5. Literasi digital, 6. Literasi budaya dan kewargaan. Abad 21 secara alami melahirkan kompetisi, sehingga membutuhkan generasi muda yang kompeten dan kompetitif, yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Hal ini akan terwujud bila kita menginstal kesadaran bahwa proses belajar itu sepanjang hayat. Dengan terus-menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbarui pengetahuannya. Semakin banyak belajar, akan semakin banyak tahu. Semakin banyak tahu, maka akan semakin sadar terhadap diri dan perannya di kehidupan. Ibarat padi, semakin berisi, semakin menunduk. Mahasiswa angkatan 2020 adalah generasi emas yang akan melanjutkan masa depan bangsa ini. Jangan berkecil hati dengan kondisi saat ini. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan rencana untuk kalian semua di masa depan. Jangan takut dengan kegagalan. Saya teringat pada Thomas Alva Edison ketika ia ditanya jurnalis terkait bagaimana ia bisa melampaui kegagalan nyaris 1000 kali. Edison menjawab, "Gagal? Siapa yang gagal? Saya hanya berhasil menemukan nyaris 1000 cara bola lampu itu tidak bekerja." Dan saat ini, kita merasakan kegagalan Edison di masa lalu. Teruslah belajar, teruslah bergerak, hadapi semua dengan keyakinan serta keberanian. Tuhan bersama orang-orang yang berdoa dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.